kita berdasarkan time frame monthly gitu ya, bulanan, dia belum rejection ya, area golden zone Fibonacci-nya dia belum rejection, ya artinya hehehe, welcome back to Saham Upside. Oke guys, di video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham pilihan dari channel Saham Upside. Dan disclaimer on dulu, ini bukan ajakan beli atau jual di video ini, melainkan untuk edukasi ya guys ya. Jadi disclaimer on. Oke, kita mulai mungkin langsung dari IHSG terlebih dahulu. IHSG hari ini ditutup tipis ya, 0,53% ya. Dan nampaknya sesuai yang kita analisa sebelumnya bahwa ini akan sideways di sini ya terlebih dahulu. Dan ada berita terbaru teman-teman ya dari Moody's Rating. Di Moody's Rating mereka menilai atau memberikan outlook ya negatif kepada peringkat kredit di Indonesia. Apakah nantinya akan ada sentimen terhadap IHSG karena IHSG itu beberapa hari ini cenderung sensitif ya terhadap berita-berita yang negatif gitu ya, terhadap berita-berita yang katalisnya tuh kurang baik lah dampaknya atau impactnya terhadap IHSG. Jadi kita wait and see aja karena IHSG cenderung sensitif akhir-akhir ini ya guys ya. Oke, itu jadi ada update ya tentang Moody's Rating. Dan ya kita langsung masuk aja ke dalam saham ya. Saham yang pertama kita akan buka Bumi. Nah, di saham Bumi ini dia hari ini ditutup tipis ya minus 2,44%. Dan bagusnya adalah hari ini buat teman-teman yang masih menggunakan banyak indikator di dalam trading sahamnya, kapan tobatnya? Emang nggak kapok dikasih sinyal palsu terus sama banyak indikator? Apalagi banyak kelemahan kalau kita menggunakan banyak indikator. Salah satunya adalah candle-nya pasti kecil-kecil banget kalau teman-teman menggunakan banyak indikator. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahannya adalah menurunkan tingkat conviction teman-teman. Teman-teman akan jadi bingung ketika indikator A ngasih sinyal buy, sementara indikator C ngasih sinyal jangan entry, jangan buy gitu. Nah, teman-teman akan bingung hingga akhirnya teman-teman melewatkan kesempatan untuk masuk di saham tersebut. Atau ya yang ketiga, teman-teman misalkan jangan entry, teman-teman malah entry. Akhirnya apa? Beli di pucuk. Terus berakhir dengan apa? Berakhir dengan cut loss. Maka dari itu ya, saya membuatkan e-course mahir analisa teknikal ya, biar teman-teman tuh belajar ya, biar teman-teman tuh bisa menganalisanya secara mandiri, nggak bergantung dengan orang lain, nggak bergantung dengan kelas-kelas yang ada di luar sana. Jadi benar-benar teman-teman bisa mengandalkan kemampuan teman-teman sendiri. Ya, benar-benar teman-teman bisa mengandalkan kemampuan teman-teman sendiri sehingga apa tidak terjebak lagi dengan sinyal-sinyal palsu. Ya, di Mahir Analisa Teknikal ini ya harganya cukup terjangkau, cuma 249.000 dari 1,5 juta ya. Terus di dalamnya juga ini berupa video ya, bukan e-book, bukan PDF, tapi berupa video. Biar apa? Biar teman-teman bisa lebih mempelajari gitu ya. Dan 10%-nya teori, 90%-nya praktek kita teman-teman ya. Bukan hanya teori doang yang besar gitu, tapi justru porsi prakteknya yang lebih besar. Dan di dalamnya juga teman-teman bisa mempelajari risk management atau trading plan. Bagaimana cara membuat trading plan yang baik ya? Bagaimana cara menentukan titik entry yang tepat, titik stop loss yang tepat, atau bagaimana cara membuat money management yang baik gitu. Nah, ini semua ada di dalam Mahir Analisa Teknikal. Insya Allah cukup worth it bila teman-teman membeli ini. Ini bukan e-course tempat ngasih sinyal, bukan e-course tempat pom-pom, tapi ini e-course tempat di mana teman-teman bisa belajar analisa teknikal secara mandiri, ya, dengan lebih baik, dengan terstruktur. Mungkin di luar sana di YouTube banyak ya yang memberikan edukasi analisa teknikal, tapi yang terstruktur ya sudah saya buatkan di dalam e-course Mahir Analisa Teknikal. Ya, gunakan kesempatannya sekarang, teman-teman, sebelum harganya naik. Volumenya turun, guys. Ya, volumenya di bawah MA20 dan lebih rendah daripada volume hari kemarin. Ini pertanda bahwa hari ini ada anomali. Dan kemungkinan besar ketika anomali ini terjadi, besoknya akan ada kenaikan. Sama seperti, ya ini nih, ini contohnya kan. Ketika anomali sahamnya turun, ya besoknya ditutup naik ya. Terus juga ini ya, ini juga ketika harga turun, besokannya dibuka naik, gap up malah kan. Terus ini juga, ini malah naiknya tinggi banget, sampai 14%. Nah, artinya market mulai
kelelahan nampaknya ya, aksi jualnya mulai berkurang sehingga menyebabkan orang-orang tuh nggak mau jualan ya. Orang-orang udah selesai gitu ya. Pressure untuk jualannya udah selesai nampaknya, tapi belum berakhir gitu ya. Maksudnya selesai itu udah perlahan-lahan mulai berkurang gitu ya. Dan nampaknya siap akan rebound kembali ya. Tinggal kita lihat aja nanti ya, wait and see apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Dan yang jelas adalah target terdekat dia masih tetap di sini ya guys ya, di 326-an. Kenapa? Karena di sini ada area gap ya, minimal di situ dulu deh, minimal nutup itu dulu deh. Dan gap selanjutnya sebenarnya ada di sini nih guys ya, di 300 atau di 406 ya sampai 414. Jadi ini target pertama ya, dan ini target keduanya ya, mudah-mudahan sih bisa sampai target kedua ya, bahkan lebih gitu kan, bahkan breakout mungkin bisa jadi gitu ya. Yang jelas untuk saat ini sih dia ini ya, terkoreksi tapi tanpa volume, yang artinya itu akan ada anomali. Itu kalau dari sisi teknikalnya ya. Terus kalau kita lihat dari sisi analisa transaksinya, hari ini ya tanggal 5 Februari, kalau kita lihat YU mesti jualan 70 miliar, IF ya Samuel Sekuritas dia nampung dia jualan juga 93 miliar ya. Yang nampung siapa? AZ 58 miliar, terus ada AK juga masuk di sini ya, AK 25 miliar, dan ada MG juga 14 miliar. Jadi so far memang aksi jualnya mereda ya, mereda karena YU pun nggak sangat masif ya, Cengdongnya pun mungkin nggak terlalu masif. Apa Cendong masih sisa berapa nih guys? Ngomong-ngomong ya, saya nggak terlalu ngitungin dia punya barang sisa berapa, tapi yang jelas ini mulai menurun sih gitu ya. Beberapa hari ini dia mulai menurun, mungkin melihat situasi dan kondisi kali ya. Mungkin kalau dia ngelempar barang banyak, ya harganya makin melorot kan, makin hancur dia punya harga gitu kan. Makanya mungkin jualannya pelan-pelan tapi tetap distribusi gitu ya guys ya. Jadi untuk besok sih ya kita wait and see aja dulu untuk saham bumi. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ada Dewa ya. Bukan DL tapi Dewa. Nah, di saham Dewa kalau kita cek berdasarkan analisa teknikal gitu ya. Analisa teknikal Dewa hari ini juga volumenya mengecil ya dibanding hari kemarin gitu ya. Nah, ini 11-12 lah sebenarnya sama saham Bumi kan. Tapi yang jelas adalah jangan lupa guys, dia udah jebol support terakhirnya nih di sini gitu ya. Dan dia juga kalau kita berdasarkan time frame monthly gitu ya, bulanan, dia belum rejection ya. Area golden zone Fibonacci-nya dia belum rejection. Ya artinya ya ada potensi lagi untuk turun, bisa jadi, tapi jangan sampai deh ya, karena di sini aja udah banyak yang cut loss kan gitu. Dan kalau kita lihat monthly, coba ya kita lihat ya, nah dia belum rejection ya ke arah sini ya, di 368 sampai 224 gitu ya. Hari ini volumenya menurun, harga turun, volume menurun, kemungkinan besar besok akan ada gebrakan. Bisa jadi harganya naik, atau mungkin dibuka gap up langsung dihajar turun lagi kan, bisa jadi. Ya, kita cek dari sisi analisa transaksinya ada apa guys. Hari ini ternyata yang jualan IF, RF, AO, AZ ya. IF sendiri, IF nih ini ya, dia berarti jualan dua dua emiten ya. Bumi dan Dewa ini ya. IF tadi top one seller juga di sini kan. Berarti dia yang ngedorong harga turun nih, gitu ya. Dia jualan 28 miliar, yang nampung ada BK di sini, BK CCLG. Nah, BK-nya ini apakah dia foreign atau CC foreign? Ya, BK foreign ya. CCLG nggak ada ya di sini, CC adanya di seller gitu ya. Jadi BK yang top one buyer-nya dia dia yang paling besar gitu. Dan kalau melihat dari sisi ini sih, ya, ada kemungkinan sih besok bisa balik naik sih, karena BK-nya nahan kan. Di sini juga retailnya di top 5-nya kan, bukan di top 3-nya gitu. Beruntungnya sih gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari tanggal 2 Februari ya, dari tanggal 2 Februari, apakah CC ternyata paling banyak ya. CC 54 miliar ya, dia dia nampung, disusul ZP ya 29 miliar, terus ada KZBK. Dan kita lihat ini foreign atau domestik nih CC-nya. Nah, ini lebih besar foreignnya ya si CC ini ya. Meskipun memang banyak aksi jual gitu ya. Ya nggak banyak-banyak amat sih kalau di foreign gitu, lebih banyak yang akumulasi kan. Karena udah harga bawah nih guys.
Ibaratnya udah harga diskon nih. Nah, peluangnya untuk besok sih ya nampaknya masih akan di kisaran sini ya, di area penting ini. Ini kan area support become resisten ya yang sekarang ya, gitu ya. Support become resisten. Jadi kemungkinan akan tektokan di sini aja sih, gitu untuk saham Dewa. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada saham Mina. Nah, di saham Mina, kalau kita lihat dia jebol trendline gitu ya. Mungkin nanti akan kita perbaharui, tapi yang jelas adalah ini kan karena ini ya, karena news ya, karena berita ya, saham Mina, terus saham Bufa, ya Pipa. Nah, ini kan karena news Barreskrim kan yang menilai sesuatu bahwa ini tuh gorengan. Tapi yang terkena impact itu justru saham atau emiten Mina, padahal ini nggak ada kaitannya gitu ya gitu. Dan ya, jadi mungkin ada aksi ini juga ya, ada aksi apa? Biar harga tuh turun gitu kan. Terus ada yang nyerop ya, market makernya atau smart money-nya harga bawah gitu ya. Dan ya ini terlihat dari sini bahwa hari ini sebenarnya tadi ada dorongan naik guys. Ada dorongan naik. Nampaknya ada yang ngejual masif gitu ya. Karena melihat berita kan gitu ya. Ngedorong pada akhirnya ARB juga ujung-ujungnya ya. ARB juga. Oke. Kita coba lihat dari sisi analisa transaksinya ya untuk saham ini. Nah, siapa yang ngejual hari ini? Ya, jadi banyak yang ngefear gitu ya. Jadi bikin takut, ya makanya banyak yang ngebuang juga saham Mina kan. Ini terbukti CC itu ya. Dia jualan 282.000. Nah, kalau tadi sempat saya amatin sih, CC ini justru memang dia dari awal ngebuang barang guys. Ya, dari awal dia ngebuang barang dan ditampung sama BK. Tapi BK tuh bukan bukan yang nahan gitu guys. Ya, dia justru ngambil di bawah, harga bawah. Ya memang kejam ya. Terkesan kejam karena dia ngambilnya dari harga bawah BK. ZP tuh nampung di harga bawah ternyata. Terus Excel di awal-awal pagi-pagi tuh dia sempet ini ya, sempet nampung juga, menahan harga juga gitu ya. Tapi ya balik lagi, mungkin juga dominan juga retail ya di sini Excel di sini. Makanya akhirnya adalah dia net sell juga di sini. Kalau kita lihat secara dia kan ini kalau kita lihat grossnya ini gross ya. Nah, tuh ya kelihatan XL versus XL. XL-nya 129 miliar kan guys. Ya, jualannya dia 133 miliar. Jadi sebenarnya transaksinya tuh besar XL ya gitu ya. Entah memang pada average down atau memang banyak yang tektokan ya smart money menggunakan XL gitu ya. Atau memang ya melihat momentum makanya retail baik yang masuk gitu. Bisa jadi seperti itu sih. Banyak faktor ya kalau kayak gitu. Jadi kalau kita lihat, kita simpulkan aja secara simple gitu ya bahwa Excel ini adalah retail ya mereka juga khawatir karena ditebar fear terus kan ya untuk saham Mina ya saham Mina ditebar fear terus sehingga sahamnya ambrol hari ini juga gitu ya nampaknya besok kalau melihat dari ini ya si buyernya ini pembelinya ini atau yang akum gitu ya ya nampaknya besok harganya akan ditahan lah nggak mungkin dia kan mau turun lagi atau mungkin dia mau harga bawah lagi, ya kan? Mau average down lagi bisa jadi juga sih seperti itu. Kita lihat aja hari sebelumnya apakah atau dari tanggal 2 BKZP ini ada di top buyer. Ternyata enggak ya, baru muncul di hari ini ya dia ya. Top bayarnya ya di top 3 BK, top 4-nya ada ZP. Jadi kemungkinan memang kalau dilihat dari tanggal 2 loh ya, ini baru dari tanggal 2 dia punya average di 280 ya. Average-nya masih tinggi guys. Ya mungkin di hari ini tadi dia opening apa di harga-harga atas ya gitu ya. Jadi kemungkinan kalau memang dia apa masih mau harga bawah bisa jadi dia akan nampung lagi dia nggak akan mau nahan tapi kalau memang dia ada niatan mau ngedorong gitu ya harganya ya bisa jadi harganya akan dinaikin sih gitu ya bisa jadi seperti itu karena melihat average-nya guys ya ZP aja average-nya di 288 gitu ya 288 dan 280 tuh kan ya 288 sama 280 kalau kita lihat sih memang seperti itu ya untuk ZBK dan ZP. Nah, kalau kita cek secara teknikalnya ya, dia punya berapa persen ya minusnya saat ini floating loss ya dari tanggal 2 ya, bukan dari awal. Kita lihat tadi berapa 288 ya, 288. Nah, 2282 deh.
282 saat ini ZP atau BK dia floating loss 11%. Ya kalau hitungannya dari tanggal 2 gitu ya. Jadi kalau hitungannya memang dari tanggal 2 dia minus 11% guys. Gitu. Nah, kalau si ZP dari 288 ya kita hitung coba dia saat ini minus floating loss 13%. Nah, pertanyaannya apakah dia mesti mau nyerok di harga bawah gitu ya. Sementara di harga sekarang ini udah ada area resisten become support yang kuat menurut saya, kuat banget sih. Dan ini bertepatan dengan trend line kan guys ya. Jangan lupa, Mina ini saat ini sedang bertepatan dengan area trend line. Bisa jadi ada area pantulan di area ini ya. Dan kalau melihat trend line dari short termnya ya, dia kan sudah jebol area trend line yang di bawah gitu ya. Mungkinan akan masuk dulu nih ke trend line-nya lagi. Bisa jadi seperti itu. Oke, oke gitu aja ya untuk saham Mina. Lalu kita lanjut ke saham Bufa. Nah, kalau di saham Bufa ya sama ya, dia terkena sentimen negatif ya dari pemberitaan yang ada gitu ya. Padahal nggak ada hubungannya juga gitu ya. Tapi ada sentimen negatif sehingga harganya ya ditutup menguat tipis ya 0,48 0,49%. BTW untuk emiten Mina dan emiten Bufa, Bufa sih sudah klarifikasi ya. Sudah membuat pernyataan resminya bahwa nggak ada hubungannya ya dengan kejadian yang sedang terjadi gitu ya. Nah, untuk emiten Mina sih saya belum lihat sih ya gitu, baru Bufa doang gitu. Oke. Untuk Bufa ya karena dia kan juga rencananya mau right issue ya kalau nggak salah ya guys ya. Jadi Bufa nih sedang berada di area setelah rejection ya. Mungkinan dia akan sideways aja sih dulu di sini nih. Itu hari ini juga volumenya cukup rendah kan dibanding hari-hari sebelumnya kan. Dan kalau kita cek ya Bufa siapa yang nahan harganya nih dia. Menarik ya kalau kita lihat Bufa ya. Nah, siapa yang nahan harga Bufa hari ini? BK juga tuh. Ternyata BK nih jadi penampung yang nampung BK apa yang nampung Mina sama Bufa tuh BK ternyata ya. Dan IF ikutan ya mayoritas sih smart money ya di sisi buyer ya. Dan di sisi seller ini ada retail ternyata guys, ada XC ya apa PD juga ya. MG mungkin semi-semi retail lah ya gitu karena kan dia tukang tektokan ya MG ya. Gitu, bukan yang buat beberapa hari gitu ya. Jarang-jarang ini megang kayak gitu ya. Oke, jadi untuk saham Bufa nampaknya sih masih akan dijaga harganya. Tapi kalau kita lihat dari awal Februari tanggal 2 BKIFT PZP, nah ternyata BK ada di nomor 2 guys. Ya, dia average-nya di 1023 yang mana sekarang harga terdekatnya di 1020 kan. Ya makanya harganya dijaga guys ya. Dia ngejagain ternyata si BK ini ngejagain harganya biar nggak jatuh karena dia punya average di 1023 harga sekarang kan 1020 kan gitu ya. Kemungkinan sih ya kalau melihat candle hari ini kan dia bentuknya doji ya. Doji ya doji tipis lah ya. Nah, terus juga udah plus ya nggak minus ya ditutupnya. Cukup bagus sih. Cukup bagus walaupun ada dorongan orang yang jual ya. Jadi ya wait and see dulu aja dah gitu tunggu momentum yang tepat kalau untuk entry-nya ya. Tapi disclaimer on ya guys ya. Lalu untuk target sampai mana? Target jelas sampai sini nih. Ya ini gap target pertama sih kalau saya bilang ya. Di 1520 sampai 1390. Ya jadi Bufa targetnya ada di 1500 ya. Nih, saya ulangi. Bova targetnya ada di sini nih guys. Kalau nah ini ada di 1520 1395. Oke. Jadi gitu dan ya kita lanjut aja ke saham yang berikutnya yaitu ada Big Bang. Oke, Big Bangs ini yang pertama adalah Bank BRI. Hari ini ada tekanan jual ya, dilihat dari bentuk candlenya dibuka gap down. Sebenarnya udah ada dorongan beli ya, udah ada demand naik ke atas, tapi didorong lagi turun gitu. Kita lihat siapa yang dorong guys ya. Siapa yang dorong dari analisa transaksinya bisa kita lihat gitu. Apakah foreign ya? Nah, kelihatan kan?
Ternyata yang dorong ya foreign bener, KZZP kita lihat nih. KZZP, no. KZZP kan bener 146 miliar sama 101 miliar. KZZP CC ya. Mereka yang ngejual hari ini, makanya tadi ada dorongan kencang banget ya. Kalau foreign jualan tuh biasanya ya memang kencang untungnya ditampung ya sama Smart Money DX gitu ya. Terus ada YU juga untungnya gitu. Nah, AK ikut-ikutan walaupun kecil ya. YU nampung 168 miliar gitu ya. Jadi dua top buyer sebenarnya nampungnya lebih besar ya di 3.800 gitu. Tapi harga kok nggak kemana-mana gitu ya. Ternyata si KZZP ini yang jualan masif ya. KZZP yang jualan diikuti oleh CCAGYP. Jadi untuk BBRI, saham BBRI ya masih on the track sih untuk mencapai target awalnya ini di 4.060 ya. Disclaimer on guys. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada BBCA. BBCA kalau kita lihat hari ini juga tadi sempat naik ya dia, ya. Namun ada dorongan turun juga. Dan kalau kita melihat ini naiknya juga agak-agak kurang sehat ya kalau menurut saya ya gitu. Kenapa? Karena ya ini kan volumenya turun ya, sementara harganya kan naik ya gitu. Nih harganya naik kan, volume turun, harga naik, ya kecenderungannya nanti akan turun guys. Itu secara teknikal seperti itu kan, gitu. Jadi ya hati-hati aja ya guys ya. Oke, kita coba cek dari analisa transaksinya BBCA apakah memang sudah terindikasi akan ada anomali. Dan benar ya, ZPYU udah mulai jualan lagi nih dia nih. ZP 194 miliar ya. Walaupun si KZ, BK ini nampung guys ya. Tadi kalau di BRI, KZBK, ya dia ini ya dia jualan ya KZZP ya. Sementara di sini KZ dia buyer ya, dia sebagai top one buyer 250 miliar. Atau mungkin dari BBRI tadi dipindahin nih ke BBCA ya. Mungkin mereka melihatnya seperti itu, bisa jadi seperti itu ya gitu. Jadi kalau kita lihat ya memang apa ya tinggal pindah posisi aja sebenarnya switch ya switch emitennya gitu ya KZ BK terus yang di sini justru jualan ZP YU ya kan ada CC ada ini juga gitu. Nah memang anomali ya guys ya itu harus diperhatikan nih brokernya nih ya si foreignnya ini harus diperhatikan nih dia cuma switch emitennya doang sahamnya doang oke. Dan ya BBCA tadi ada anomali ini sudah dekat trend line ya sebenarnya ya. Jadi sayang banget nih kalau momentumnya hilang gitu aja. Mudah-mudahan besok ada volume dan harganya naik ya guys ya. Biar nggak terjadi anomali seperti ini. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya ada BMRI. Nah, di saham BMRI ini sebenarnya tetap bagus ya gitu. Tapi memang dia tetap ada anomali gitu ya. Sama seperti Bank BCA tadi. Ini kan harganya apa volumenya tinggi, tapi lama-lama kok volumenya rendah gitu. Padahal harganya juga naik ya. Khawatir ada anomali sehingga membuat harganya koreksi terlebih dahulu, guys. Dan ya dia sudah ini ya masuk kembali ke dalam trend line kecilnya ya short termnya. Kalau di trend line besarnya sih memang dia sudah ini ya mau ke arah rebound ya dikit lagi gitu ya. Dia tinggal break break area resisten terdekatnya. Bisa jadi dia ke arah atas guys. Tapi target terdekatnya tetap di 5.600. Setelah itu di mana? Setelah itu targetnya ada di sini di 6.300 guys ya karena di situ ada area resisten yang menurut saya sih cukup kuat juga area resistennya karena dia bertepatan dengan resisten sebelumnya juga gitu jadi nggak tembus nih ada satu dua tiga pantulan guys ya sebenarnya kalau sama yang resisten menjadi support berarti empat pantulan ya ini cukup kuat berarti untuk saham BMRI area ini nih. Ini kita mundurin aja berarti biar lebih valid. Nah, di sini ya di kisaran 6.300 sampai 6.175. Oke, kalau kita cek dari analisa transaksinya ada apa nih guys di saham BMRI. Nah, di saham BMRI kalau kita cross check di analisa transaksinya, KZ jualan ya, KZ jualan di Bank Himbara ya, bank-bank pemerintah ya. Kita ini harus dipertanyakan kenapa dia jualan. Ya sementara DX
AK ya memang nampung ya untuk bank pemerintah. Jadi artinya KZ apakah nggak mau di bank Himbara ya? Ini pertanyaan mendasar nih. Ada apa KZ nggak mau sementara si siapa? Si AK sama DX mau gitu ya. Oke, jadi seperti ini arahnya. Dan ya cukup baik ya kalau dilihat dari akumulasinya gede banget ya. 168 miliar yang mana berarti CC dan KZ dimakan sama RX sendirian. Oke, begitu untuk Bank BMRI, saham BMRI. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Antam guys. Nah, di saham Antam sendiri kalau kita lihat ya dia juga lagi ini ya, lagi pusing juga nih Antam nih. Setelah dibawa naik, sekarang dibawa turun nih. Kayaknya ada yang ngejual ya. Candlenya pun solid ya, minus 4,51%. Ya, agak-agak dalam sih ya kalau minus 41 apa 4%-an. Dan kita lihat aja analisa transaksinya siapa yang jualan tuh ZPAK ya. Jadi mereka udah jualan nih kayaknya sih kalau ZP hari ini jualan ya sayangnya. Nah ya sayangnya adalah top buyer-nya XL nih. Coba top buyer-nya Smart Money nih ya. Mungkin bisa jadi ZP udah top one seller kan. Bisa jadi dia akan nampung nih si ZP besok tanggal 6 Februari 2025. Gitu guys. Jadi untuk Antam ya masih dalam ini ya pantauan ya. Wait and see aja, dia belum terkonfirmasi rebound. Bisa jadi nanti segini ya arahnya guys. Untuk Antam ini kan turun dia turun rejection area Fibonacci naik kan turun ya berkonsolidasi baru boom wah mantap begitu bisa jadi seperti itu guys. Oke, jadi untuk besok kemungkinan sih akan masuk ke area Fibonacci-nya lagi ya mudah-mudahan rejection aja atau ya mudah-mudahan nggak sampai lah ya karena saat ini dia sedang berada di area pentingnya yang sebelumnya menjadi resisten sekarang menjadi area support. Oke, gitu ya guys untuk saham Antam. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Inet. Nah, di saham Inet, oh ini kayaknya dia nurut dengan ini ya, trendline ya. Saat ini dia sudah rejection dari area Fibonacci-nya, guys. Dan ya, target terdekatnya sih memang dia dimasuk ke dalam trendline-nya lagi ya. Dalam artian nyentuh trendline bagian atasnya ya, membentuk high yang baru gitu. Jadi seperti ini ya, saya gambarkan ya. Ketika dia sudah turun, ya, terus dia naik, dia turun, kemungkinan besar dia akan naik, guys. Tapi habis itu akan turun. Untuk apa? Ngumpulin tenaga, ya, baru ngebreak lagi. Itu bisa jadi arahnya seperti itu, gitu ya. Jadi gambaran untuk ini tuh seperti itu. Karena kalau berdasarkan ini ya, trendline ya, untuk ngejebol kan juga butuh power ya, gitu ya. Untuk ngejebol butuh power, jadi dia sedang mengumpulkan powernya terlebih dahulu, guys. Power buy-nya. Dan kalau kita cek berdasarkan analisa transaksi, untuk saham Inet sendiri, kalau kita lihat, nah, XL-nya udah mulai jualan, XC udah jualan, PD udah jualan. Wah, ini cakep nih guys ya. LG AKZP ya. Wah, ini udah bagus sih sebenarnya ya, secara analisa transaksi bagus untuk hari ini gitu ya. Untuk hari ini cukup oke dan ditambah ya harganya kan sebenarnya minus ya, minus 1,61%, tapi volumenya juga turun yang pertanda gitu yang menjadi pertanda bahwa dia ada anomali guys. Besok kemungkinan besar ya akan terjadinya harga naik itu guys. Tapi disclaimer on ya, bisa jadi market makernya atau smart money-nya berubah pikiran jadinya ngebuang barang. Bisa jadi loh guys gitu. Kalau dengan terpaksa bisa jadi. Oke. Kita lanjut ke saham PAPP ya yang rencananya mau buyback ya. Jadi diperhatikan guys ya PAPP lagi buyback gede-gedean triliunan termasuk saham CDIA ya dan saham CDIA saat ini sudah berhasil mantul ya dari area trendline bawahnya dan kemungkinan besar akan menuju ke area trendline yang bagian atasnya. Untuk membentuk apa? Membentuk high ya. Adanya di mana? Nah, di sini nih guys ya kalau mau bentuk high bisa jadi target terdekat sih di sini ya. Saya nggak muluk-muluk sih. Di 1275 sampai 1290.
Nah, ada potensi upside-nya kisaran berapa persen nih kalau kita lihat? Nah, kisaran 15% guys. Ya, ada potensi upside di kisaran segitu. Jadi cukup menarik ya untuk saham CDIA dan ya tinggal kita wait and see aja gitu ya. Sampai mana buybacknya apakah memang nanti akan ada foreign atau smart money yang masuk yang ikutan ngedorong harga. Ya bisa jadi aja sih. Gitu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Adro. Nah, saham Adro saat ini juga harganya turun ya 3% minus 3% lebih. Dan ya ini menjadi area yang penting ya, area pijakan dia nih di 2050 sampai 2010 guys. Mudah-mudahan sih ada rejection seperti hari-hari sebelumnya di area ini karena ini area penting dan area yang cukup kuat gitu ya. Ini secara teknikal gitu ya. Dan ya kalau kita gambarkan trendline gitu, ya, kita coba gambarkan trendline untuk saham Adro. Kalau dari trendline dari bawah sih memang jaraknya jauh ya untuk downtrend gitu ya. Kan mesti jebol trendline dulu ya, baru disebut sebagai downtrend gitu. Dan target selanjutnya di mana nih dia? Ini dia gapnya belum ketutup ya di sini ya, mesti ada potensi banget sebenarnya gitu. Tapi memang butuh power guys ya, butuh power yang kuat gitu. Dan hari ini harga turun ya dan volume naik dibanding hari sebelumnya. Hati-hati nih ya. Bisa jadi dia confirm memang mau turun lagi ya untuk saham Andro di tanggal 6 Februari besok guys. Oke, kita coba lanjut ke analisa transaksinya untuk saham Andro apa yang terjadi nih. Di saham Andro kalau kita cek sih ya memang yang akumulasi justru XL, YU, YP yang jualan PD, NI, DXZ, DAK. Ya memang jualannya nggak terlalu masif sih. Tapi kalau dilihat dari value-nya, ya masing-masing juga cukup lumayan ya. Di PD aja 32 miliar gitu ya. Terus NI 22 miliar. Jadi kemungkinan besok masih ada aksi jual sih guys di saham Apple. Kalau melihat posisinya seperti ini gitu ya. Gitu. Oke. Dan ya, kita masuk ke saham yang terakhir yaitu BP. Nah, kalau kita lihat BP secara teknikal ya, dia kan sebelumnya ini ya, dia akumulasi panjang banget ya, akumulasi itu, dia akumulasi. Dan di sini ada gap memang ya guys ya, yang sudah berhasil dia tutup per hari ini gitu ya. Jadi BP itu tadi sempat turun harganya ya, kirain mau ngapain, lanjut turun, ternyata dia secara teknikal gitu ya, nutup gap. Dan setelah nutup gap langsung mantul lagi dia guys. Ini cukup menarik memang gitu. Dan kalau nutup gap di sini artinya akan sideways di situ dulu. Dan di sini ada gap juga ya di bagian sini. Di atas sini ada gap juga yang bisa kita pantau. Yang bisa menjadi target di 190 sampai 210. Ya, terus juga berdasarkan Monthly, kita coba lihat Monthly. Ya memang Monthly sih ada rejection ya dari area resisten yang ada di sini ya. Andai saja dia breakout dengan body candle dan volumenya tinggi, cukup bagus sih harusnya gitu ya. Dan kalau kita lihat memang di beberapa hari sebelumnya ketika harga dia turun atau minggu kemarin gitu ya, harga dia turun, dia volumenya kecil, tapi sekarang volumenya gede guys, harga turun volume gede. Ya. Jadi kalau di weekly seperti itu. Nah, kalau di daily ya, ini kan ketika tanggal 2 Februari harga turun, ya, dia volumenya kecil kan. Nah, kemarin terus di tanggal 3 Februarinya gap down, ya, dan iya tetap minus artinya ya, minus 4%. Dan di hari berikutnya juga, dia juga dibuka ini ya, dibuka gap down dia. Dan ARB, ya, ARB beruntungnya hari ini plus 3% guys. Nah, kalau kita coba cek berdasarkan Golden Zone Fibonacci-nya, kemungkinan besar, bentar. Kita cek dari sini, dia masuk ke area Golden Zone Fibonacci-nya ya. Nah, Golden Zone Fibonacci-nya di sini. Di situ, di area tersebut, di 140 sampai 113, dan sudah masuk ya.
Ini apakah besok rejection atau kembali turun? Kita nantikan aja. Wait and see dulu sih untuk BP. Belum terbukti dia akan reversal. Oke? Oke, gitu aja guys untuk video analisa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Biar teman-teman yang lain bisa dapat insight-nya juga. Oke? Thank you for watching this video and see you in the next video.